Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada freezer box ya, freezer box. Jadi untuk freezer box ini dia keluhannya tidak dingin. Nah, tidak untuk freezer segala pendingin lah. Nah, itu kalau tidak dingin itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa dari kompresornya rusak, atau mungkin ada kebuntuan freon, ataupun ada kebocoran freon. Jadi yang sering terjadi itu 3 faktor itu ya teman-teman. Jadi langkah pertama pasti ya kita harus cek terlebih dahulu kompresor nyala atau tidak, di pipa-pipanya dia hangat atau tidak. Kita akan cek terlebih dahulu. Oke? Jadi seperti apa video pengecekan dan perbaikannya? Simak aja terus videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi pertama kita lepas dulu ya covernya. Cover dari si kompresornya kita buka. Oke teman-teman, jadi untuk covernya sudah kita lepas. Jadi untuk mengetahui bocor atau buntu itu gampang ya, seperti biasa. Jadi kita lepas pipa segelnya, pipa pengisian freonnya. Kalau di situ terdapat banyak freonnya, berarti dia buntu. Cuman kalau freonnya sedikit, berarti dia bocor. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Oke, dan freonnya sedikit ya, cuman berdesis sedikit tadi. Jadi untuk freezer box ini dipastikan dia ada kebocoran freon. Jadi untuk kebocorannya, untuk nyarinya bocornya itu di bagian mana, itu langkah yang paling gampangnya itu kita raba di sambungan-sambungannya. Kalau di sambungan-sambungannya itu terdapat oli yang keluar walaupun itu sedikit, berarti bisa dipastikan di situ tempat kebocorannya. Itu cara paling gampangnya ya teman-teman. Cuman kalau semisal teman-teman pakai cara itu ternyata nggak ketemu, nggak ada indikasi ada oli yang keluar, berarti teman-teman harus cek lebih teliti lagi dengan menggunakan tekanan freon. Jadi ini kita cek dulu di sambungan. Jadi kita raba seperti ini. Sambungan-sambungan semuanya. Oke, dan ini ya, di kepala dryernya ini dia ada oli, bisa kelihatan ya, ada oli. Nah, jadi bisa dipastikan kebocorannya itu ada di sini. Jadi elasannya mungkin kurang baik dari pabrikannya, atau mungkin karena faktor pengiriman juga bisa. Jadi banyak kemungkinan ya. Kita cek lagi di sambungan lainnya. Jadi untuk sambungan-sambungan lain saya rasa aman ya. Jadi cuman di sini saja, di kepala dryernya. Jadi ini mungkin karena bisa jadi bocornya itu bisa mungkin rasanya dari pabrik itu kurang mateng. Lama-lama dia bocor. Oke. Jadi langkah awal kita akan las semua sambungan-sambungannya. Jadi kan tadi bisa dilihat untuk kebocorannya kan di sini. Nah, nanti ini kita akan las ulang, kemudian yang lainnya juga akan kita las ulang di sambungan-sambungan semuanya. Jadi supaya lebih aman kita las semuanya. Oke. Oke, jadi untuk dryer ini kita ganti dengan baru ya, karena kalau di pendingin baik itu kulkas ataupun freezer, kalau ada kebocoran freon itu biasanya di dryernya itu banyak olinya. Nah, untuk mengantisipasi barangkali nanti ada kebutuhan freon, jadi amannya kita ganti dryernya itu dengan dryer yang baru. Oke. Jadi pertama kita lepas terlebih dahulu dryernya dengan menggunakan las tentunya.
Dan tadi lupa saya juga ya. Jadi untuk freezer ini kebetulan menggunakan R600 ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan R134, menggunakan R600. Nah di sini kan ada keterangannya ya, C5H10, dan ada gambar ini peringatan bahwa freon R600 itu sifatnya bisa terbakar. Jadi untuk perbaikannya teman-teman harus hati-hati ya. Jadi kalau perbaikan R600 hati-hati, pastikan freon sudah terbuang semuanya supaya pas dilas itu dia tidak terbakar gitu. Jadi ini setelah kita lepas dryernya, ini untuk sambungan-sambungan, baik itu di sambungan kompresor, sambungan kondensor, pipa kondensor, ini kita las semuanya ya teman-teman. Jadi supaya lebih aman, kita las ulang semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, jadi untuk sambungannya kita las semuanya. Dan di pipa bagian yang kondensor, yang pipa besi, itu untuk pengelasannya pasti ya kita harus menggunakan bantuan boraks. Jadi fungsi borak itu supaya perak yang kita pakai itu bisa menempel di besinya. Jadi kita harus lumuri dulu, lelehkan dulu borak ke bagian besinya supaya perak itu bisa menempel gitu. Nah ini kan pipa besi ya. Kalau pipa tembaga bisa langsung kita las, cuman kalau pipanya besi, baik itu besi sama besi, ini kan besi sama besi ataupun besi sama tembaga, itu untuk pengelasannya harus menggunakan bantuan boraks seperti ini. Dan boraks itu terdapat beberapa jenis ya. Jadi ada yang boraks cair, ada yang boraks kering berupa bubuk, dan ada juga pakan las perak yang sudah tercampur dengan boraks. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, jadi senyamannya. Oke, jadi untuk sambungannya sudah kita las semuanya. Kemudian kita lanjut untuk penggantian dryernya ya, untuk pemasangan dryernya. Jadi sudah kita siapkan dryer. Oke, jadi karena lubang dari kapiler yang ke dryer ini dia berbeda ukurannya dengan kapilernya. Kapilernya ini besar, sedangkan lubangnya ini dia kecil. Kita akan pasang sok ya. Jadi kita akan kasih sambungan sok atau pipa kecil seperti ini. Jadi nggak masalah, kita pasang, kita las di ujungnya, kemudian kita baru pasangkan. Oke. Kita rapikan dulu lubang kapilernya. Jadi kita potong yang rapi, jangan sampai buntu ya. Nah, sudah lihat berlubang seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini ya teman-teman. Kita kasih sok. Dan seperti biasa ya, di sini kita nggak kita flashing atau kita blasting. Jadi langsung kita las semuanya, langsung kita ganti dryernya.
karena di sini nggak ada kebutuhan freon, cuman bocor tadi. Kita las dulu. Jadi untuk pengelasannya, sambungan-sambungan kecil yang seperti ini itu hati-hati ya, karena kalau nggak hati-hati peraknya itu bisa masuk ke dalam dan nanti bisa buntu. Jadi kalau masang shock seperti ini itu usahakan hati-hati pemasangannya. Seperti biasa untuk pengelasan antara pipa besi. Nah, di sini kan dia pipa besi, sedangkan dryernya dia menggunakan tembaga. Kita harus menggunakan bantuan boraks supaya perak atau pakan perak yang kita pakai itu bisa menempel ke besinya. Gitu ya. Oke, dan sudah selesai untuk pengelasan dryer dan penggantian dryer. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan pipa isi, pipa pengisian freon. Oke, dan pipa isi sudah terpasang ya teman-teman. Jadi kemudian kita lanjut untuk pemvakuman dan kemudian pengisian freon. Oke, dan untuk pengisian freonnya, jadi di sini kita akan uji coba ya. Uji coba, kita akan eksperimen. Ya sebenarnya sudah banyak ya di YouTube video-video yang teknisi lain yang pakai atau dipraktekkan. Jadi untuk freezer box ini kita akan mengisi freonnya itu menggunakan, kita akan ganti freonnya itu menggunakan gas LPG. Jadi kita akan isi menggunakan LPG. Jadi dan nanti mungkin besok, ini malam ya, jadi besok pagi kita akan lihat gimana hasilnya kalau sistem pendingin atau freezer box ini kita isi menggunakan LPG, bukan menggunakan freon. Jadi seperti apa hasilnya nanti kita akan tunjukkan ya besok. Sebelumnya sih kita sudah pernah praktekkan, itu sudah pernah praktek, cuman kebetulan kita nggak videoin ya. Kita sudah pernah ngisi kulkas menggunakan LPG. Jadi kalau dari hasilnya sih kurang maksimal ya teman-teman. Jadi kurang maksimal, dinginnya itu berbeda dengan kita menggunakan freon. Jadi kita sudah pernah bandingkan, kalau menggunakan freon asli itu dia dinginnya, uap dari esnya itu dia lebih banyak. Sedangkan kalau menggunakan LPG itu dia kurang maksimal, kurang banyak gitu. Jadi bisa diartikan kurang dingin ya, kurang dingin maksimal kalau menggunakan LPG. Cuman di sini kita akan praktekkan ya, kita akan tunjukkan ke teman-teman gimana hasilnya sih kalau kita isi sistem pendingin itu menggunakan LPG. Oke. Pertama kita akan vakum dulu. Jadi seperti biasa kita menggunakan low press. Jadi pipa low press kita pasang ke pengisian, sedangkan tengah kita pasang ke mesin vakum ya. Terlebih dahulu kita buka dulu kerannya, dan jangan lupa keran yang satunya kita tutup karena kita menggunakan manifold double atau dua sisi. Kita nyalakan mesin vakumnya.
Dan di sini jarumnya dia akan turun terus di angka min. Dan kita akan tunggu pemvakuman sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit. Nanti kalau suara vakumnya sudah dirasa sudah stabil, ini kan dia masih keras ya suaranya. Jadi kalau udaranya sudah habis itu ciri-cirinya mesin vakumnya itu suaranya stabil pelan gitu. Ini kan suaranya masih agak keras. Oke, kita akan tunggu ya sampai proses pemvakuman selesai. Oke teman-teman, jadi ini sudah 15 menit ya, dan mesin vakumnya suaranya sudah pelan dan stabil. Jadi kita akan lanjut untuk pengisian gas LPG-nya. Pertama kita tutup dulu. Kemudian kita matikan mesin vakumnya ya. Kita lepas selangnya, kemudian kita akan lanjut ke proses pengisian gas LPG-nya. Nah, karena kita nggak ada nggak ada regulator untuk pengisian LPG, jadi sebenarnya teman-teman bisa modifikasi sendiri ya. Jadi ini kita menggunakan ini konektor. Jadi kan ini lasnya dia kan terhubung dengan LPG yang ada di sana ya. Nah, ini kita akan pasangkan konektor seperti ini yang kita buat. Kita pasang nepel. Nah, kemudian kita pasang ini selangnya. Oke. Jadi seperti ini pemasangannya. Jadi pertama kita buang dulu sisa udara yang ada di selang dengan menekan dengan dorongan ini LPG. Nah, nepelnya kan berada di sini ya teman-teman. Jadi ini kita buka. Oke, kalau sudah dirasa sudah habis baru kita tutup. Nah, kemudian baru langsung kita isikan seperti ini ya. Nah, ini sudah ngisi. Oke, jadi ini kita akan isikan gas LPG-nya itu di angka sekitar 20 PSI ya, kondisi mesin mati. Jadi karena tekanan dari LPG-nya ini pelan, karena dia menggunakan regulator LPG biasa, jadi pengisiannya agak lama. Teman-teman harus sabar ya. Kita tunggu dulu sampai kira-kira di 20 PSI atau mungkin kurang ya, kita akan sesuaikan nanti. Kita tunggu dulu. Oke, jadi ini sudah hampir 20 PSI ya. Jadi agak lama pengisiannya karena tekanannya kecil. Cuman kalau teman-teman mungkin ada punya modifikasi regulator yang langsung, yang tekanan tinggi, itu mungkin lebih cepat regulator LPG. Jadi ini kita rasa sudah cukup. Ini kita tutup. Kita tutup. Kemudian langsung kita nyalakan ya freezer box-nya dengan menancapkan kabel powernya. Oke, sudah saya tancapkan. Di sini sudah untuk kompresor sudah bekerja ya kompresor. Untuk pipa press sudah hangat, ada terasa hawa hangat. Kalau untuk dryernya masih belum ya, mungkin agak lama sampai sirkulasinya benar-benar stabil. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Untuk tekanannya turun ke min ya, jadi ini mungkin kurang relnya, maksudnya LPG-nya.
kita tambahkan lagi, kita buka lagi ya. Oke teman-teman, jadi ini kita isi di tekanan 10 PSI ya. Jadi untuk pengisian gas LPG itu sebenarnya itu kita cuman pakai ilmu kira-kira ya. Jadi nggak ada patokan khusus harus diisi berapa PSI. Cuman kita sudah pernah coba, itu kita pasnya itu kita isi di 10 PSI untuk freezer box. Karena kalau kebanyakan berair untuk pipa baliknya, ini kita isi di angka 10 PSI. Untuk dryer hangat, pipa press juga hangat, untuk bodi juga sudah panas ya, hampir panas ini. Jadi untuk sirkulasi gasnya itu sudah bekerja dengan baik. Oke, jadi ini kita rasa sudah pas ya untuk tekanannya, dan kita akan lanjut ke proses penyegelan. Jadi sambil nyegel akan kita jelaskan. Jadi saya akan jelaskan ya secara singkat mengenai gas LPG. Jadi gas LPG itu sebenarnya bisa nggak sih dipakai di sistem pendingin? Itu sebenarnya bisa ya dipakai, bisa dipakai, cuman tidak disarankan gitu. Jadi tidak disarankan digunakan pada sistem pendingin. Jadi tidak rekomendasi ya, karena ada beberapa faktor. Yang pertama, sebenarnya untuk gas LPG itu termasuk golongan refrigeran ya teman-teman, golongan freon atau refrigeran sebenarnya. Cuman dia tidak murni gas refrigeran, jadi ada campurannya. Jadi terdapat 2 campuran kalau kita searching di Google itu. Jadi ini juga menurut teknisi senior ya. Jadi di situ terdapat, di LPG itu terdapat 2 zat propan dan butane. Kemudian di gas LPG itu dia memiliki zat yang namanya mercaptan. Jadi zat bau gitu. Jadi zat pembau yang berfungsi untuk indikasi atau apa namanya istilahnya. Jadi zat mercaptan ini adalah zat yang digunakan yang dicampurkan ke gas LPG yang berfungsi untuk penanda. Jadi penanda kebocoran. Jadi kalau sebagai pengaman ya sebenarnya. Jadi supaya tahu kalau LPG itu bocor, itu dia berbau gitu. Jadi kalau ada bau, kan bau dari gas LPG kan kurang sedap ya. Itu sebenarnya untuk penanda bahwa ada kebocoran. Itu fungsinya buat itu. Dan zat itu bisa mengendap pada oli kompresor dan bisa merusak mesinnya kalau dibiarkan terlalu lama. Kemudian di LPG itu juga terdapat zat hidrokarbon. Jadi zat hidrokarbon itu dia sifatnya bisa merusak karet seal. Jadi kalau semisal di sistem pendinginnya itu terdapat seal yang berupa karet, nah itu lama-lama untuk sealnya itu bisa rusak karena terdapat zat hidrokarbon itu. Kemudian untuk gas LPG itu karena dia sifatnya diisi ulang ya, jadi diisi ulang terus, habis diisi ulang lagi. Nah di pengisian itu, di distributornya itu kadang pengisiannya itu kurang baik, jadi terkontaminasi. Ada yang terkontaminasi dengan kotoran ataupun angin gitu. Jadi kotoran itu bisa menyebabkan kebuntuan freon. Dan kemudian untuk gas LPG itu tadi ya, dia ada campurannya karena bersifat nggak murni gas refrigeran, jadi refrigeran campuran. Nah itu yang menyebabkan kurang direkomendasikan. Dan kemudian untuk gas LPG itu juga pasti karena dia bahan bakar, dia sifatnya mudah terbakar ya. Jadi kalau bicara secara aman atau tidaknya gas LPG digunakan pada sistem pendingin, itu bisa saya katakan aman ya sebenarnya.
selama digunakan pada sistem pendingin yang volume freonnya itu sedikit, kayak semisal kulkas ataupun freezer box ataupun freezer rack, ya kan volumenya sedikit. Jadi kalau semisal ada kebocoran nggak sampai banyak LPG yang gas LPG yang keluar gitu. Jadi nggak terlalu bahaya. Cuman beda kalau digunakan pada AC ataupun kulkas-kulkas besar seperti showcase besar. Nah itu bahaya ya, karena dia banyak volumenya. Nah itu takutnya kalau volume dari volume pengisian LPG-nya itu banyak, terus ada kebocoran pipa-pipanya. Nah itu nanti bisa menyebabkan kebakaran. Jadi kesimpulannya itu, gas LPG bisa nggak digunakan pada sistem pendingin? Itu jawabannya bisa ya. Jadi bisa digunakan dengan segala kekurangannya. Jadi tidak disarankan ya sebenarnya. Jadi bisa digunakan, cuma tidak disarankan. Dan kita sudah pernah praktekin. Untuk pendinginannya itu kurang maksimal. Jadi kita bandingkan dengan unit yang sama. Kita sudah pernah bandingkan, cuman kebetulan waktu itu kita nggak videokan ya. Jadi kita bandingkan dengan unit yang diisi dengan LPG dan unit yang diisi dengan freon murni. Nah itu hasilnya beda. Yang diisi LPG itu dinginnya kurang maksimal. Jadi hasil uap pendinginnya itu kurang banyak ya, kurang maksimal. Berbeda dengan refrigeran AC atau yang kita isi dengan freon asli murni, itu hasilnya lebih bagus gitu dengan unit yang sama. Oke, jadi seperti itu ya video perbaikan dan penjelasan singkat tentang sistem pendingin diisi dengan gas LPG gitu. Jadi mohon maaf kalau semisal penjelasan saya mungkin berbelit-belit ataupun kurang paham ya, kurang susah dipahami, dan mohon maaf. Oke, jadi seperti itu videonya. Barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini.